Guys, welcome to my YouTube channel Alio Channel, dan saya kali ini mau membahas apa itu voucher yang kemarin ramai di jagat BMI, voucher yang katanya pekerja migran bisa dapat ini. Nah, sebelum saya bahas, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya kalian tahu setiap kali notifikasi saya nge-vlog. Itu gini ya guys, saya cerita sedikit. Maaf ya kameranya terlalu terang. Dan saya ini maaf pakai kamera handphone, dan wow, padahal saya nggak pakai bedak, putih banget. Nggak apa-apa sih, terserah orang mau bilang yo kameraku dewe, HP ku sendiri mau dibilang cantik karena efek kamera, I don't care ya guys. Nah, di sini saya mau membahas, tadi saya dapat dua. Ini dapat dua voucher. Dan ini bukan punya saya ya guys, ini bukan punya saya. Saya mau menjelaskan bahwa setiap para BMI atau pekerja migran nggak mendapat ini kalau kita tidak menikah dengan orang Taiwan, ya. Kalau kita tidak penduduk asli Taiwan ya, ataupun pengantin asing. Kalau pengantin asing yang udah menikah sama orang Taiwan bisa dapat karena mereka udah ada senvencennya. Nah, kalau kita yang pakai celiucen atau KTP atau kartu identitas Taiwan, kita nggak dapat. Nah, ini tadi ceritanya gini ya guys. Teman saya yang di Taichung cerita katanya bisa. Nah, saya dengan PD-nya dan dengan sangat senangnya ke sana, ke kantor pos. Tibalah saya ngontel ya guys, pakai sepeda ninja saya. Ngontel panas-panas, dan Taiwan sekarang lagi musim panas, berapa derajat Celcius nggak tahu ya. Tadi saya keluar sampai gosong. Aslinya kulit saya ini hitam ya guys, belang, tapi karena kamera ya putih. Nggak apa-apa lah. Nah, terus saya kembali lagi ya cerita. Terus saya ke kantor pos, sampai di kantor pos dengan PD-nya, saya ditanya sama yang penjaga yang di kantor pos di depan pintu itu, katanya kamu mau ngambil itu ya voucher ya? Iya, tapi pakai bahasa Mandarin gitu. Nah, daripada mulut saya belepotan, saya pakai bahasa Mandarin, nanti banyak mungkin yang nggak ngerti, dan saya juga sendiri kadang yang ngomongnya angel atau setengah mati gitu ya guys. Nah, tadi saya ke sana, terus ditanya. Dengan PD-nya saya kasih kartu askes saya, atau di dalam bahasa Taiwannya Cien Pao Ka. Terus saya ditanya sama petugas posnya, kamu mau ngambil itu voucher ya? Iya, ini Cien Pao Ka saya. Oh maaf, sorry, katanya kamu nggak bisa. Kamu pekerja migran nggak bisa, nggak boleh. Terus aku tanya, kenapa nggak boleh? Karena kamu nggak punya KTP asli Taiwan gitu. Oh, terus kalau nenek saya boleh? Oh, boleh. Nah, terus aku kasih askesnya nenek aku atau Cien Pao Ka-nya nenek aku, kartu kesehatannya. Terus aku kasih dengan PD karena saya nggak tahu ya guys, beneran saya nggak pernah ngambil yang kayak gini ya. Terus baru tadi. Nah, terus saya kasih dengan PD-nya, terus dia minta uang. Untung saya ini bawa ATM, kalau nggak tadi malunya saya itu mau taruh di mana, udah panas-panas ngontel, keringat. Aduh, nggak tahu ya guys mau jadi apa. Nah, terus itu saya sampai ke sana, udah kasih lah Cien Pao Ka atau askesnya nenek, terus diminta uang kanya nenek aku, kartu kesehatannya. Terus aku kasih dengan PD karena saya nggak tahu ya guys, beneran saya nggak pernah ngambil yang kayak gini ya. Terus baru tadi. Nah, terus saya kasih dengan PD-nya, terus dia minta uang. Untung saya ini bawa ATM, kalau nggak tadi malunya saya itu mau taruh di mana, udah panas-panas ngontel, keringat. Aduh, nggak tahu ya guys mau jadi apa. Nah, terus itu saya sampai ke sana, udah kasih lah Cien Pao Ka atau askesnya nenek, terus diminta uang 1.000, saya ngambil uang di ATM, saya kasih, terus dia kasih saya voucher. Nah, terus saya pulang lagi ke rumah dan saya ngomong sama kakek saya. Tapi alhamdulillah kakek saya, memang majikan saya semuanya orangnya baik banget, super baik. Mereka udah menganggap saya seperti anak mereka sendiri. Dan kakek saya menggantikan uang saya. Terus voucher satunya lagi ini voucher punya kakek saya ya guys.
punya kakek. Ini tadi yang diambil sama menantunya, karena menantunya tahu, terus kakek saya juga nggak pernah tahu, terus dia menyuruh menantunya ngambil, terus menantunya juga ke sana ngambil, terus kita dapat 2 voucher. Nah, di dalam 2 voucher ini ada 6.000 katanya, tapi yang 1.000 itu, yang 2.000 itu uang kita sendiri, yang 2.000, yang berapa, 4.000-nya ini uang dari pemerintah ya. Ini kalau katanya kalau misalnya kita bawa nomor kartu rekeningnya nenek atau kakek, uangnya itu otomatis masuk ke rekening. Tapi karena tadi kita nggak bawa buku rekening, jadi kita menerima voucher seperti ini. Jadi sekali lagi saya terapkan atau saya jelaskan sama teman-teman semua bahwa kita pekerja migran seluruh ya, baik dari Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, kita nggak dapat karena kita bukan penduduk asli Taiwan ya, karena kita pekerja migran. Kecuali ya, ada pengecualiannya, kecuali kita pengantin asing, kita menikah sama orang penduduk asli Taiwan, walaupun kita belum punya senvencennya, tapi kita menikah sama orang Taiwan bisa gitu ya teman-teman. Jadi saya jelaskan, kita BMI nggak dapat, kita pekerja migran nggak dapat ya, nggak apa-apa. Tapi saya tadi dapat 2, alhamdulillah. Nah, dapat 2 ini nanti mau dibelikan TV sama kakek saya, karena dari kemarin-kemarin sih saya ngeluh ya, saya minta TV. Sebenarnya sih ada TV di pabrik di sebelah, tetapi karena saya juga malas dorong nenek saya ke sini, ke sana, ke sini, jadi saya minta sama kakek saya untuk minta dibeliin TV. Tapi karena kakek saya selama ini terlalu sibuk, mana kakinya sakit, dioperasi, terus bolak-balik ke kebun juga, saya juga ke kebun ya guys, jadi bantu-bantu sama kakek gitu. Nah, tidak uangnya habis buat keperluan dia operasi kaki. Nah, hari ini katanya menantunya bahwa voucher 2 ini bisa buat beli TV. Nah, sebentar voucher ini dibelikan TV untuk aku sama nenek. Gimana bahagianya enggak tuh, ya kan? Udah dibeliin kulkas, udah dibeliin mesin cuci biar pembantunya enggak kecapean. Karena apa ya, bukan nggak kecapean sih, istilahnya gini ya guys, kita merawat lansia itu kadang orang berpikir dari luar itu kita merawat nenek atau kakek itu enak, tapi mereka nggak tahu gimana pas neneknya lagi nggak enak badan, kakeknya nggak lagi enak badan, pasti mereka itu sering gimana ya, sering error gitulah ya, istilahnya sering marah-marah nggak jelas, kadang ngomongnya ngelantur, terus kadang ada yang main tangan gitu ya. Jadi ini tadi alhamdulillah banget saya dapat 2 voucher dan majikan saya mau membelikan saya TV. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Saya juga nggak tahu, saya belum buka ya, belum buka apa sih dalamnya, nggak tahu. Ini belinya di mana juga nanti saya juga nggak tahu. Maklum lah ya guys, wong deso masuk ke negara Taiwan, lihat huruf-huruf kayak gini aja mah udah sakit kepala. Pertama kali datang ke Taiwan, denger orang Taiwan ngomong aja, aku tiap hari minum Paramex. Hampir selama 1 tahun itu saya mengkonsumsi Paramex ya. Sakit kepalanya apa? Udah kerjanya berat dulu majikan pertama, terus nggak ngerti apa yang nenek saya ucapkan. Karena nenek saya majikan yang dulu itu dia pakai 2 bahasa. Dia pakai bahasa Tai, itu sama pakai bahasa Mandarin. Jadi saya setiap kali habis makan siang saya konsumsi Bodrex, malam saya juga minum obat gitu ya. Karena sakit kepala gitu ya. Jadi buat teman-teman juga yang katanya enak lah, apalah, nggak seperti yang dibayangkan. Enak ya enak. Susahnya pas kita dapat majikan yang nggak baik, kerjanya berat, terus kadang ya makan seadanya gitu ya. Kayak maaf ya, kayak saya sharing kemarin, saya dapat banyak inbox dari WhatsApp, bahkan telepon, ada berapa orang ya, tapi alhamdulillah saya udah bantu mereka dan mereka udah, majikannya udah baik. Terus ada yang sampai pindah majikan, ada yang sampai pindah agensi gitu. Jadi teman-teman semuanya itu tergantung dari kitanya sabar apa tidak menghadapi majikannya. Jadi mungkin banyak kemarin ada yang bilang katanya sama aku, nenek aku enak, majikannya baik. Ya tergantung ya guys, tergantung dari kitanya. Karena apa? Majikan itu baik
buruknya majikan tergantung dari pribadi kita masing-masing. Jadi saya curhat sedikit buat teman-teman juga di luar sana yang mungkin majikannya atau bosnya nggak baik, ya sabar ya, namanya juga kita merantau, perjuangan kita masuk ke Taiwan juga itu susah banget ya untuk sekarang itu. Jadi semangat, jangan pernah berputus asa, selalu optimis dengan pekerjaannya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berkeluh kesah, apapun pekerjaan kalian harus dikerjain. Semakin kalian menggerutu dengan pekerjaan kalian, kerjaan itu semakin terasa berat. Tapi kalau kalian merasa bahwa itu pekerjaan itu, yo kita bayangin aja kalau kita dapat duit, udah dapat duit kan tiap bulan udah gajian, ya bagaimanalah rasanya enaknya dapat duit ya, gitulah ya guys. Jadi kita sendiri harus bisa sabar, bisa ya utamanya sih orang Taiwan itu bisa suka sama kita, bisa sayang sama kita, kita harus belajar bahasa. Jadi yang saya tekankan sama teman-teman kemarin yang punya keluh kesah itu, pertama-tama itu harus belajar bahasa, minimal bahasa sehari-harinya itu harus bisa ya teman-teman. Mungkin kalau bahasa dai-nya memang kalau merawat orang tua itu kita harus perlu pakai bahasa dai, bahasa daerahnya. Jadi teman-teman harus bisa bahasa. Kalau bahasanya nggak bisa, makanya tiap hari kita berantem sama majikan. Ya majikannya bilang kita nggak bener lah, apalah, inilah, itulah. Tapi kalau kita mau berusaha belajar, kayak kemarin teman aku yang aku bantu, tapi alhamdulillah dia udah pindah majikan, udah pindah agensi. Ya dapat majikan baik juga, dapat majikan orang Indonesia, ya syukur dan terima kasih. Karena apa, saya juga berterima kasih karena teman-teman juga udah percaya sama saya bisa bantu kalian, saya bisa meluruskan mana yang salah, mana yang benar kepada majikan kalian. Ya sebisa saya lah ya teman-teman. Kalau memang ada yang butuh bantuan, nanti nomor WA saya di bawah saya cantumkan ya, yang punya masalah sama majikan atau sama agensi saya bisa bantu. Nomor WA saya selipkan di bawah. Buat semua para teman-teman, para pejuang devisa, para pejuang keluarga, terima kasih. Dan ya sekali lagi bahwa voucher ini bukan untuk para pekerja migran ya, saya jelaskan sekali lagi, ini mah hoak, bukan untuk pekerja migran, tetapi untuk penduduk asli Taiwan atau yang sudah menikah sama orang Taiwan ya. Kita yang pembantu, yang bailau katanya nggak dapat. Ya, jadi kita nggak dapat. Yang dapat cuman orang yang menikah sama orang Taiwan sama penduduk aslinya. Nggak apa-apa guys, kita nggak dapat ya nggak apa-apa. Yang penting gaji kita lancar, kita diberi kesehatan, kita selalu diberi kekuatan, kesabaran, dapat majikan yang baik. Alhamdulillah banget. Nah, sekian dulu vlog saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan buat teman-teman semuanya, semoga selalu dalam lindungan yang kuasa. Jangan lupa selalu dijaga kesehatannya. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Di share ya teman-teman. Dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih buat yang udah mau nonton. Dan jangan di skip iklannya ya. Terima kasih, selamat siang, semoga sehat selalu, bye bye.